Halo semuanya para pembelajar yang fokus. Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teka-teki dari teks kuno yang jujur aja udah bikin penasaran banyak orang selama berabad-abad. Kita bakal nelusurin sebuah misteri geografis yang bener-bener legendaris. Tapi siap-siap ya, karena di akhir pembahasan nanti, penelusuran lokasi ini bakal berubah jadi sebuah pelajaran hidup yang dalam banget. Oke, mari kita selami misteri ini. Coba deh posisikan diri kalian sebagai seorang detektif sejarah. Kasus kita hari ini melacak jejak tembok raksasa yang dibangun khusus untuk ngurung dua entitas misterius, Yajuj dan Majuj. Ini bukan sekedar mitos biasa loh. Ini adalah monumen pelindung yang dibangun sama seorang pemimpin besar bernama Zulkarnain. Tapi pertanyaannya, di mana sih tepatnya struktur masif ini berdiri di bumi? Nah, disinilah letak teka-tekinya. Lokasi pasti kerajaannya itu nggak pernah disebutin secara belak-belakan di dalam Al-Quran. Nggak ada tuh yang namanya koordinat garis lintang, garis bujur, atau nama negara modern. Dan kekosongan informasi ini bukan kebetulan. Ini justru yang memicu perdebatan panas dan analisis panjang banget di kalangan ulama dan sejarawan selama ratusan tahun. Mereka nyoba ngerangkai teka-teki ini dari potongan-potongan petunjuk yang ada. Bagian pertama, misteri lokasi kerajaan Zulkarnain. Lanjut ke bagian kedua, petunjuk dari Surah Al-Kahfi. Sekarang kita tinggalin dulu deh spekulasinya, dan kita lihat langsung petunjuk geografis aktual yang ada di teks sumber. Nah, ini dengan sangat brilian menggambarkan presisi kompas sang detektif sejarah kita. Teksnya menceritakan 3 rute utama perjalanan Zulkarnain. Pertama, ekspedisi jauh ke arah barat. Terus, perjalanan menembus ke arah timur. Dan yang ketiga, dia tiba di sebuah wilayah yang sangat spesifik, yaitu di antara 2 gunung. Di celah pegunungan inilah dia ngadepin krisis, yang akhirnya bikin dia harus ngebangun tembok raksasa yang super kuat buat ngalangin Yajuj dan Majuj. Coba deh kalian bayangin seberapa jauh skala perjalanan darat ini di zaman kuno. Gila banget kan? Masuk ke bagian ketiga, peta teori Asia Tengah. Sekarang, coba kita zoom in petanya. Kalau petunjuk arah kuno tadi, barat timur dan celah 2 gunung, kita tempel di atas peta perbatasan dunia modern, kira-kira siapa nih tersangka utamanya? Mayoritas ulama dan peneliti menyimpulkan kalau jejak langkah Zulkarnain ini membentang di kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Asia Tengah. Teori ini memperkirakan wilayah kekuasaannya itu nyapu daratan yang super luas, mulai dari Iran, ngebentang ke Turki, naik terus ke Kazakhstan, sampai akhirnya nyentuh daerah pegunungan Kaukasus. Jadi, ini bukan sekedar kerajaan biasa. Ini tuh jejak geografis raksasa yang ngehubungin berbagai peradaban. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah seberapa spesifik teori ini nantinya. Kalau kita ngomongin tentang di antara 2 gunung, banyak pakar sejarah yang langsung nunjuk ke celah pegunungan Kaukasus yang sempit dan curam banget. Spesifiknya, mereka yakin banget kalau lokasi tembok penahan ini ada di satu titik krusial yang posisinya persis di antara negara Georgia dan Rusia era modern. Secara geografis, titik ini emang ngebentuk benteng alam yang luar biasa strategis. Bagian keempat, pelajaran nyata di balik kisah. Tapi coba tahan sebentar. Gimana kalau ternyata selama ini kita ngeliatin peta yang salah? Gimana kalau sebenarnya tujuan dari teks kuno ini sama sekali bukan tentang lokasi fisik di bumi, melainkan tentang prinsip fundamental yang mau disampaikan? Mari kita ubah cara pandang kita. Banyak ulama dengan tegas ngingetin kita soal satu konsensus penting ini. Al-Quran itu secara sengaja emang nggak fokus pada detail geografis. Kenapa coba? Ya karena letak peta, nama negara, batas wilayah itu semua urusan sekunder. Koordinat pastinya dihilangkan biar pembaca di zaman manapun termasuk kita sekarang nggak malah sibuk nyari puing batu, tapi nyari pesan moral di balik kisahnya. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Ada 3 pilar warisan Zulkarnain yang benar-benar nembus batas waktu dan geografi. Pertama, kepemimpinan yang adil. Gimana seseorang yang punya kekuasaan tertinggi itu nggak bertindak semena-mena. Kedua, kekuatan yang dipakai buat kebaikan. Alih-alih buat nindas orang, kekuasaannya dipakai buat ngebangun dan memperbaiki keadaan. Dan yang ketiga, ini menurut saya yang paling nyentuh ya, perlindungan buat masyarakat lemah. Zulkarnain itu mau dengerin keluhan orang-orang yang rentan, dan dia turun tangan langsung ngebangun tembok perlindungan buat mereka. Ini benar-benar cetak biru tentang gimana sebuah kekuasaan itu seharusnya dijalankan. Tembok fisiknya mungkin aja udah hancur atau tersembunyi di makan zaman, tapi prinsip pembangunannya itu masih berdiri tegak, nantang kita semua hari ini. Ya, emang sih nggak semua dari kita ini raja yang bisa naklukin timur dan barat. Tapi kita semua pasti punya porsi kekuatan, pengaruh, dan sumber daya masing-masing, sekecil apapun itu. Jadi pertanyaannya buat kalian hari ini, gimana cara kalian menggunakan kekuatan yang kalian punya saat ini buat melindungi mereka yang lemah di sekitar kalian? Sebuah pemikiran yang patut banget buat kita renungin bareng-bareng ya. Terima kasih banyak udah ikut ngebedah materi yang luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa di sesi penjelasan seru berikutnya.